Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleh dan soleha. Perkenalkan, nama Ustazah Isra Jumiati, biasa dipanggil Ustazah Isra. Nanti bersama dengan Ustazah Isra dan Ustazah Haiton akan membersamai anak-anak soleh dan soleha di kelas 5 Usman. Ya. Baik, hari ini kita akan lanjutkan pelajarannya. Ya, sebelum kita lanjut, mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu ya, agar pelajaran yang akan kita pelajari nanti mudah kita pahami. Baik, Ustazah pimpin dari sini. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, doa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Amin. Nah, baik anak soleh dan soleha, hari ini kita masih di tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan, pembelajaran yang ketiga. Nah, untuk muatan pelajarannya hari ini adalah PKN dan IPS. Baik, tujuan pembelajaran yang anak soleh dan soleha diusahakan capai hari ini adalah ada 2. Yang pertama, dengan mengamati kegiatan sehari-hari, siswa dapat menganalisis nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua, dengan membuat informasi, siswa dapat menyebutkan kondisi geografis wilayah Indonesia dengan benar. Ya, kita masuk pada muatan PKN ya. Materi untuk muatan PKN adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Ya, seperti kita ketahui bersama, ada gambar yang Ustaz tampilkan ini adalah gambar lambang dari sila-sila Pancasila. Ya, di mana nilai-nilai Pancasila perlu sekali kita kembangkan dalam kehidupan sosial budaya. Hal ini dimaksudkan agar tercipta suasana yang tenang, sejahtera, damai, dan aman. Nah, tanpa nilai-nilai tersebut tidak akan dapat mencapai semua itu. Ya. Nah, berikut nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Ya. Nah, kita amati gambar ya. Di sini ada gambar ada 6 agama di Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah. Nah, dari gambar ini terlihat bahwa ini adalah muatan dari sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang dilambangkan dengan bintang. Ya. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama diantaranya menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda. Yang kedua, tidak boleh memaksakan suatu agama dan kepercayaan ke orang lain. Yang ketiga, harus saling menghormati kebebasan dalam beribadah. Nah, itu 3 hal yang termuat dalam nilai-nilai sila yang pertama. Kita lanjut. Nah, nilai yang kedua yaitu nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini ada gambar seorang anak yang sedang memberikan uang kepada bapak-bapak ya. Nah, jadi di sini
termasuk contoh penerapan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Penerapan nilai ini dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia, sikap tenggang rasa, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan agar gemar melakukan kegiatan kemanusiaan serta berani menegakkan kebenaran dan keadilan. Nah, sekarang nilai yang ketiga ya, persatuan Indonesia. Di sini ada gambar warga masyarakat sedang membantu mendirikan rumah ya. Nah, makna dan nilai yang terkandung dalam sila ini adalah menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia dengan menerapkan sikap cinta tanah air, rela berkorban demi bangsa dan negara, serta memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Nah, nilai yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, di sini ada gambar orang yang sedang melakukan rapat atau musyawarah. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat ini adalah mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan budaya musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan suatu masalah. Nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia diantaranya bekerja keras dan menghargai hasil kerja keras orang lain, adil terhadap sesama, menghormati hak orang lain, serta menolong dan menghargai orang lain. Ya, itu tadi untuk muatan PKN ya. Sekarang kita masuk pada muatan pembelajaran IPS. Nah, ini adalah gambar peta negara kita ya, peta negara Indonesia. Nah, bisa dilihat di sini peta kondisi geografis negara Indonesia. Nah, jadi secara geografis selain terletak di antara dua benua, Indonesia juga terletak di antara dua samudra, yakni Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, secara umum, kondisi geografis Indonesia berdasarkan peta tadi adalah kondisi geografis Indonesia adalah negara maritim dan kepulauan. Jajaran pulau-pulaunya terbentang dari Sabang sampai Merauke. Berikutnya, keadaan alam bangsa Indonesia sangat beragam, mulai dari laut, pantai, daratan rendah, bukit, hutan, pegunungan, sampai gunung. Selain itu, curah hujannya bervariasi, mulai dari curah hujan yang rendah sampai curah hujan yang tinggi. Nah, itu ya kondisi geografis Indonesia secara umum. Baik, anak-anak soleh dan soleha, untuk tugasnya di rumah, Ustazah memberikan 2 nomor soal ya. Soalnya berikut ini. Yang pertama, silahkan anak-anak soleh menuliskan masing-masing 2 contoh sikap yang sesuai dengan nilai-nilai dalam Pancasila. Nah, 2 contoh ini bisa anak soleh dan soleha tuliskan yang biasa atau yang sudah pernah anak soleh dan soleha lakukan dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, boleh juga dengan contoh-contoh yang lainnya. Nah, soal nomor 2, menjelaskan secara singkat kondisi geografis Indonesia. Ya. Baik anak soleh dan soleha, sebelum Ustazah tutup, Ustazah bertanya dulu, sudah belajar apa saja hari ini? Ya, tadi kita sudah belajar tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila.
Terus kita juga sudah belajar tentang kondisi geografis Indonesia secara umum. Ya. Baik, untuk hari ini sampai di sini dulu materi kita. Jangan lupa diselesaikan tugasnya ya. Ustazah tunggu dikumpulkan di hari Jumat di kelas kita, kelas 5 Usman. Ya. Ustazah akhiri pembelajaran kita dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.